Halo Sobat Pioneer, selamat datang kembali di Pi Network Update. Oke teman-teman, saya sudah cukup lama nih tidak update lah mengenai Pi Network teman-teman ya. Teman-teman, sekarang saya akan membahas sedikit mengenai Open Mainnet kembali ya, karena ini memang topik yang tidak habis-habisnya untuk dibahas gitu ya. Banyak konten kreator pun yang membahas ini dan ujung-ujungnya memang jawabannya tidak ada yang pasti gitu ya. Kapan Open Mainnet akan terjadi, semua konten kreator pun hanya bisa memprediksi dan mungkin mencari informasi dari sumber-sumber yang bukan valid dari core team teman-teman ya. Saya tidak akan membahas kapan akan terjadi Open Mainnet ya, tetapi akan membahas sedikit mengapa Open Mainnet itu sangat penting dan wajib di launching oleh core team ya. Simak videonya. Oke teman-teman, Open Mainnet pasti akan diluncurkan ya. Firewall pasti akan dibuka itu. CoinPi pasti bisa diperjualbelikan di exchange ya. Itu jelas wajib, karena kalau Pi Network terus berada di closed mainnet ya, terus berada di ekosistem tertutup, maka isu terpenting dan masalah terpenting akan muncul, yaitu masalah likuiditas teman-teman ya. Seperti yang sudah saya bahas di konten sebelumnya ya, likuiditas teman-teman. Kita akan bahas sedikit nih, apa arti likuiditas dalam cryptocurrency teman-teman ya. Dalam dunia cryptocurrency dan aset digital nih, likuiditas mengacu pada kemudahan investor sebetulnya untuk membeli atau menjual aset tersebut, yang di sini adalah CoinPi itu sendiri ya. Likuiditas ini penting karena membantu pedagang, investor, pionir ya untuk mengelola resiko dengan menunjukkan dan memungkinkan mereka atau kita ini pionir berinvestasi keluar masuk posisi dengan cepat gitu teman-teman ya. Jadi sangat liquid, sangat mudah untuk digunakan gitu ya. Sangat mudah digunakan, sangat mudah di buy, sangat mudah di sell gitu ya. Ini sangat liquid ya. Nah, mengapa likuiditas ini penting bagi investor teman-teman ya? Karena likuiditas suatu aset penting bagi investor karena kebutuhan akan dana tunai tentunya yang cepat dan mudah untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Jadi memang harus bisa liquid, harus bisa bebas di buy di sell gitu ya. Maka makin liquid aset kripto di sini Pi Network, maka menurut saya akan makin banyak investor, makin banyak dApps yang akan masuk ke dalam sistem Pi Network teman-teman ya. Jadi sangat jelas Open Mainnet ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan likuiditas dan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan ya para pionir dan tentunya investor untuk lebih banyak lagi bergabung di Pi Network ini dengan sangat liquidnya CoinPi nanti ya. Nah teman-teman, jika tingkat likuiditas yang semakin tinggi, maka kemampuan Pi Network dalam memenuhi kepercayaan investor ini akan semakin besar ya. Nah, hal ini dapat meningkatkan kredibilitas Pi Network menurut saya, yang akan menimbulkan justru reaksi positif ya dari investor dan menyebabkan bertambahnya tingkat kepercayaan ya terhadap Pi Network dan CoinPi itu sendiri teman-teman ya. Sehingga dengan makin meningkatnya kepercayaan, makin banyak dikenal, makin banyaklah investor yang masuk ke sistem Pi Network. Nah sebaliknya, apabila sebuah aset dikatakan memiliki likuiditas yang rendah, ya artinya aset tersebut akan sulit untuk diperjualbelikan di pasaran ya, karena rendahnya tingkat penawaran dan permintaan. Terlebih dari itu adalah rendahnya tingkat kepercayaan ya kepada Pi Network dan CoinPi itu sendiri apabila memang likuiditasnya sangat rendah, sangat tidak liquid gitu ya. Jadi poin pentingnya teman-teman, likuiditas kripto adalah kemudahan mengubah aset, dalam hal ini CoinPi ini menjadi uang tunai gitu ya, atau menjadikan aset lain ya tanpa merugikan nilai aset CoinPi itu sendiri. Jadi likuiditas dalam industri kripto, nah secara sederhana dapat saya simpulkan adalah merupakan kemudahan ya, kemudahan mengubah aset kripto itu sendiri, dalam hal ini CoinPi atau kripto aset lainnya menjadi uang fiat, menjadi aset lain ya, menjadi uang fiat tunai misalnya dengan cepat ya, tanpa merugikan nilai aset CoinPi itu sendiri. Jadi likuiditas dalam industri kripto ditentukan oleh beberapa faktor teman-teman ya, mulai dari popularitasnya hingga use case ya aset tersebut yang mungkin mulai diaplikasikan di industri lainnya teman-teman ya, selain di ekosistem
internal, juga di ekosistem eksternal tentunya ya. Nah teman-teman, untuk lebih memahami konsep likuiditas sebuah aset, dalam hal ini Pi Network dan CoinPi, tentunya sangat penting untuk para pionir yang mengetahui white paper Pi Network, roadmapnya Pi Network, visi misinya ya. Jadi harus kita baca semua tuh ya. Jadi apapun projectnya, mau investasi apapun, tetap lakukan dior, tetap lakukan riset, tetap baca dulu roadmapnya, baca dulu white papernya ya, mau ke arah mana gitu ya. Karena sesungguhnya makin liquid suatu aset atau suatu project nantinya, tentunya makin mudah orang untuk menggunakannya ya, makin mudah orang untuk membarterkannya ya. Maka dari itu makin meningkat pula kepercayaan para investor untuk bergabung di Pi Network ini, karena itu tadi, semakin liquid, semakin mudah digunakan, semakin mudah dibarterkan, maka makin banyaklah debt atau investor-investor yang nantinya tertarik dan mungkin saja ya akan menginvestasikan dana besar mereka di Pi Network ini teman-teman. Jadi memang intinya segala sesuatu ya harus mudah digunakan ya, harus mudah digunakan, tentunya harus mudah dilikuidkan, harus mudah ditunaikan, harus mudah dibarterkan ya. Makanya makin mudah, orang makin percaya, tingkat kredibilitas Pi Network makin meningkat. Justru ini akan semakin menambah, menurut saya, nilai sebuah koin Pi itu atau nilai sebuah project itu makin dihargai orang teman-teman ya. Oke. Jadi intinya teman-teman, semuanya memang ada pilihan ya. Mau cepat-cepat open mainnet, mungkin core team pun agak ragu nih karena masih banyak para pionir yang belum lolos KYC juga ya. Tapi kelamaan untuk open mainnet pun menurut saya memang ada resikonya. Itu tadi ya, masalah liquid ini akan menjadi hambatan terbesar menurut saya, karena orang pun gak mungkin dia menimbun koin Pi, misalnya dia melakukan barter dengan koin Pi ya, dia menimbun koin Pi nya terus tetapi tidak ada barter ke ekosistem luar. Menurut saya mereka pun akan menghadapi yaitu masalah likuiditas tadi teman-teman ya. Jadi uangnya tidak berputar gitu ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini dapat dimengerti dan mudah-mudahan saja memang open mainnet segera menjelang ya. Dan sebelum itu tentunya proses KYC dan proses migrasi harus terlebih dahulu kita selesaikan dulu ya, supaya open mainnetnya ini tidak bermasalah ya. Oke, itu aja updatean saya kali ini. Mohon maaf memang saya nih agak-agak jarang lagi nih membuat konten mengenai Pi Network karena memang ada project garapan lain teman-teman ya. Mudah-mudahan ya kita sambil menunggu open mainnet, kita pun tidak usah berdiam diri terus menunggu open mainnet, tapi juga kita perlu cari peluang-peluang yang lain ya. Oke. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, dan share. Salam petir, salam pionir.